Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Piala Dunia U20 yang barusan berjalan kemarin. Tapi sebelum itu saya sempat cukup kaget. Jadi saya sempat iseng lihat apa itu kan kalau di channel YouTube kan ada analitiknya, jadi bisa lihat kira-kira usia berapa yang nonton apa dan detail-detail lainnya. Ternyata yang nonton channel saya itu rata-rata di atas di usia 35 sampai 44. Jadi kebanyakan lebih tua dari saya. Jadi mungkin nanti ke depan saya harus address Bapak Ibu ya mungkin ke pemirsa ini. Jadi apa itu? Oke, kita lanjutkan analisanya. Kita analisa semifinal dulu. Semifinal Piala Dunia. Di semifinal ini yang kulihat adalah Uruguay lawan siapa itu namanya? Israel. Jadi ini kan di hari yang sama berturut-turut, jadi Uruguay lawan Israel dan Italia lawan Korea Selatan. Jadinya aku nonton yang Uruguay Israel. Pas Italia Korea Selatan tidur karena saya capek. Jadi apa itu pertandingannya? Di pertandingannya ini Uruguay menggunakan formasi 4-1-4-1, sedangkan Israel 4-2-3-1. Ini sebelum ini Israel tuh selalu berkejutan ya. Jadi mereka sempat mengalahkan Jepang, kemudian mengalahkan Brasil. Ya itu yang terakhir kejutan Brasil itu. Jadi ini tim patut diperhitungkan Israel ini. Nah, di apa itu? Di pertandingan ini yang lebih dominasi Israel. Kenapa? Jadi kalau kalian belum tahu, Uruguay itu di turnamen ini itu bermainnya counter attack, serangan balik. Jadi kalau dilihat di statistik, posisinya cuma 33%. 33% ya. Sedangkan Israel 67%. Jadi Israel dibiarin menguasai bola dan mereka ada beberapa peluang, tapi kipernya Uruguay juga bermain cukup bagus. Nah, anehnya Uruguay ini ya sebenarnya nggak terlalu aneh juga sih, tapi dengan 33% possession ya mereka bisa menciptakan 16 shots dibanding Israel yang cuma 8 shots. Sedangkan shot on targetnya Uruguay 6, Israel 2. Ya jadi betul-betul sudah mastermind lah Israel counter. Dan pas pertandingan mereka ada beberapa peluang juga, tapi kipernya Israel bermain cukup bagus. Dan di babak pertama hasil imbangnya masih 0-0. Nah di babak kedua itu baru mulai, jadi Uruguay bisa cetak gol. Jadi bolanya kan ditendang sama pemain Uruguay, kena kiper tapi kemudian bola reboundnya itu ditendang sama si Anderson Duarte dan gol. Jadi pemain Israel telat lah untuk menahan rebound itu. Jadi itu cepet-cepetan antara dibuang sama Israel, pemain Israel, atau ditendang sama Uruguay. Ternyata Uruguay lebih cepat dan mereka cetak gol 1-0. Tapi yang disayangkan bagi Israel, seharusnya mereka bisa seri satu sama. Andai satu peluang emas, aku lupa kalau nggak salah nomor berapanya Israel ya. Aku lupa ya mana pemainnya. Cuma dia sebentar ya. Oh ya, dia dapat peluang satu lawan kiper. Jadi waktu itu counter posisinya, jadi Uruguay di belakang, backnya Uruguay di belakang. Jadi pemain Israel ini tinggal berhadapan lawan kipernya Uruguay. Ternyata dia kontrol bolanya kejauhan. Jadi pemain ini anggapannya nggak bisa kontrol bola gitu. Dan karena kontrol bola kejauhan ditangkap sama kipernya, yang ada di kipernya Uruguay di kotak penalti. Itu kalau kontrol bola lebih bagus itu bisa gol tuh, atau mungkin dia langsung tendang bisa gol karena itu posisinya betul-betul lawang. Jadi dia satu lawan kiper. Dan ya Uruguay lolos ke final dekat ini. Ya apa ya, tapi emang secara kualitas ya emang ini saya calculated loss lah kalau tak bilang. Jadi ini bisa pencapaian buat Israel, maksudnya masuk semifinal ini pencapaian. Jadi nanti bertarung di perebutan 3 besar Israel nanti lawan antara Italia atau Korea Selatan. Dan Uruguay lolos ke final 1-0 hasilnya. Syukurnya nggak sampai perpanjangan waktu. Nah kita lanjut ke Italia lawan Korea Selatan. Nah ini aku nggak lihat pertandingannya karena tadi saya bilang saya capek, jadi saya lihat highlightnya aja. Jadi Italia main dengan formasi 4-1-2-1-2 atau dengan kata lain 4-4-2 diamond. Sedangkan Korea Selatan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Nah di menit-menit awal ternyata sudah ada gol. Jadi dari
Casadei. Itu pemainnya Chelsea yang dipinjamkan ke klub, seperti dipinjamkan ke klub lain kalau nggak salah rating ya. Jadi sebentar saya cek profilnya dulu. Oh iya, pemain Chelsea dari akademi. Dari akademi dipinjam ke rating. Itu klub divisi 2 kalau nggak salah ya. Bentar ya. Oh iya, divisi 2 tapi mereka terdegradasi musim ini. Nah, itu golnya cukup bagus sih, dan kalau nggak salah dari kotak penalti golnya. Kemudian apa itu? Dalam berselang si Korea Selatan dapat penalti. Nah, ini yang mungkin agak bisa diperdebatkan ya, karena seakan-akan kayak pemainnya Korea Selatan itu jatuh sendiri. Tapi mungkin wasitnya lihat ada kayak dorongan ya dari pemain Italia ini di belakang, jadi dia mesti penalti. Karena sebenarnya kalau dari sekilas itu nggak penalti karena dia jatuh dewek. Tapi ternyata mungkin di belakang dia dorong dikit gini, jadinya ya dia kasih penalti, dan kaptennya Sung Won Lee berhasil cetak dengan baik. Bagusnya dia ambil penaltinya itu ke atas. Kalau penaltinya ke atas gawang itu susah. Jadi nggak ke bawah. Kalau ke bawah masih bisa diselamatkan kiper, tapi kalau di atas susah. Di atas dan keras lagi. Kalau nggak salah pojok kanan. Jadi itu emang susah ditangkap oleh kiper. 1-1. Nah di babak kedua, ya istilahnya apa ya? Korea Selatan definitely melawan lah. Walaupun secara kualitas kalah sama Italia, tapi mereka definitely melawan. Ya tapi masalahnya kipernya Italia itu bermain bagus. Jadi berkali-kali menggagalkan peluang. Dan tepat di menit-menit akhir, aku lupa golnya gimana tuh, Italia cetak gol lewat Simone Pafundi di menit 86. Jadi ya, dan gol ini mengantarkan mereka ke final, ke Italia ini. Tapi ya ini kasusnya mereka Israel, jadi setidaknya mereka tersingkir dengan kepala tegak lah si Korea Selatan ini. Mereka jelas memberikan perlawanan apa. Jadi walaupun kalau secara statistik Italia jauh sih, jadi 20 shot on target banding 9, 10 shot on target banding 3. Posisinya juga menang. Jadi semuanya menang Italia, tapi Korea Selatan jelas membahayakan juga. Jadi selamat buat Korea Selatan juga. Dan Korea Selatan akan lawan Israel di perebutan 3 besar, sedangkan Italia akan lawan Uruguay di final. Kita bahas perebutan 3 besarnya dulu. Nah, perebutan 3 besarnya aku juga nggak lihat, jadi aku cuma lihat highlight-nya aja. Tapi kalau aku lihat highlight-nya, gol-golnya itu bagus ya. Oh ya, sebelum itu formasinya Israel 4-2-3-1, ya ini formasi biasa semua 4-2-3-1. Golnya Israel itu bagus. Jadi gol pertama itu volley. Gol volley, jadi bolanya belum sentuh tanah menit 19. Tapi kemudian sama kasusnya kayak di Italia, Korea Selatan 5 menit besar dapat penalti lagi. Aku lupa kan apa penaltinya. Pelanggaran atau handball atau apa, aku lupa. Habis itu ya kaptennya lagi jadi cetak gol lagi dengan trik yang hampir mirip penaltinya. Fakta uniknya adalah ya dua golnya Korea Selatan ini dari penalti. Jadi aku agak ragu sama ketajamannya strikernya ini, ketajaman penyerangnya Korea ini. Atau sama halftime babak kedua mulai lagi apa itu, Israel itu sering menyerang. Jadi kalau di sini yang lebih dominan adalah Israel, tapi kipernya Korea Selatan bermain cukup bagus, melakukan beberapa kali penyelamatan. Kalau di sini malah 7 penyelamatan. Termasuk salah satu penyelamatannya bagus. Jadi dia kipernya Israel ini cut in, dia tendang ke kanan. Kipernya itu nangkap sempurna di udara. Jadi sambil lompat itu save yang bagus sih. Memang nggak terlalu keras, tapi itu save yang bagus untuk kipernya Korea Selatan ini. Tapi gak lama berselang, dari crossing dari kiri, si Omer Senior pemain Israel berhasil cetak gol volley juga. Jadi pertama kan Benjamin, sekarang Omer Senior volley ke kiri. Jadi itu posisinya dekat dengan kiper. Jadi ya kiper manapun gak bakal bisa. Itu gol yang bagus 2-1. Dan di menit-menit akhir Israel istilah kill the game lah. Jadi lewat bola mati, corner, di heading sama pemain Israel, dan si Anan susah namanya, Kalaili, ya itulah, nggak dijaga dan cetak gol, tendang dia, nggak ada yang antisipasi di sini, dan gol jadi 3-1 selesai praktis. Dan ya Israel peringkat 3. Ya
ini baguslah Israel bisa berprestasi setelah ditolak tanding sama Indonesia, biar yang nolak itu makin malu lah. Lihat sekarang tim yang ditolak bisa peringkat 3 itu pencapaian luar biasa bagi Israel. Gimana tuh? Aku juga heran kenapa para oknum itu nolak Israel tanding di Indonesia. Padahal kalau kita nggak nolak, kita masih bisa menyelenggarakan Piala Dunia U20 gitu. Aku menolak lupa sih karena aku masih kecewa jujur aja. Cuma ya sudahlah. Ini selamat buat Israel juga. Bisa peringkat 3 itu prestasi yang bagus. Kemudian terakhir kita ke finalnya. Jadi ada perbedaan ya, di final ini penuh, hampir penuh. Aku lihat stadionnya itu banyak orang. Beda pas babak grup sepi. Tapi kalau di Indonesia mungkin dari babak grup sudah ramai, soalnya animonya kita sepak bola, penggemar sepak bola kita itu banyak. Jadi mau babak grup kayak mau apapun tetap ramai. Nah di babak final ini aku lihat full juga. Ini Uruguay main dengan 4-2-3-1. Jadi main formasi yang berbeda dari yang lawan Israel. 4-2. Israel kan mereka bermain 4-1-4-1, ini 4-2-3-1. Jadi mungkin lebih menyerang. Sedangkan Italia bermain dengan 4-4-2 diamond, sama kayak lawan Korea Selatan. Ya pertandingannya ini istilahnya, aku pertama sih sebenarnya lebih harap Italia menang. Cuma begitulah saya, karena ya biar nggak dibully lah, kasihan sudah 3 klub Italia yang sebelumnya itu kalah di final terus, masa Italia ini juga kalah U20. Maksudnya di final kompetisi Eropa kan Roma, Fiorentina sama Inter kalah. Saya kalau ini kalah Italia bakal dibully, dan ternyata mainnya betul-betul parah sih. Italia itu betul-betul bergantung pada satu sosok, yaitu kipernya, namanya si Desplanches, ya itulah namanya, susah juga namanya. Desplanches ini beberapa kali melakukan penyelamatan. Ini yang membuat Uruguay Italia masih 0-0 di babak pertama. Dan juga ya Uruguay nggak terlalu efektif juga. Tapi mereka kalau secara permainannya itu jelas lebih dominasi. Waktu itu saya juga kasih live streamingnya kalau nggak salah, maksudnya live komennya. Itu Uruguay definitely lebih layak menang. Maksudnya mereka mendominasi. Italia itu hampir sama sekali nggak dapat peluang, dapat bola 5 detik hilang, paling cuma dapat counter. Nah di babak kedua mulai Italia bisa ngelawan, dan Uruguay agak itu. Jadi babak kedua menurutku lebih membosankan dari babak pertama. Babak pertama masih seru karena banyak peluang. Babak kedua mulai membosankan karena mungkin kedua tim ini lelah ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Jadi main temponya lebih lambat apa. Nah di menit-menit akhir 86 keajaiban terjadi dari corner ya kalau nggak salah, aku lupa. Itu headingnya kena Uruguay, kena pemain Italia, jadi perebutan bola. Nah pemain Italia ini ada yang pintar, jadi dia crossing pendek ke kiri masih di kotak penalti ya, dan dia soalnya ketemu di kiri itu yang nggak dijaga pemain Italia, ada pemain Uruguay. Udah maksudku pemain Uruguay ini, ada aku ngomong Italia, aku lupa, salah balik. Uruguay ini dia kan perebutan bola. Di antara perebutan bola itu pemain Uruguay ini pinter, dia ketemu di kiri itu ada temennya yang nggak dijaga, jadi dia crossing ke kiri di kotak penalti ini, di heading tanpa penjagaan, di heading, dan ya nggak bisa apa-apa, gol. Karena itu jaraknya dekat sama kipernya pun nggak bisa apa-apa, gol. Langsung selebrasi semua, langsung betul-betul meriah. Karena satu fakta lagi, Uruguay sama Italia ini belum pernah juara Piala Dunia U20. Jadi aku sudah sempat lihat di Wikipedia, prestasi terbaik Uruguay itu runner up. Kalau Italia kalau nggak salah peringkat 3 ya, aku lupa tahun kapan. Jadi pasti ada juara baru, itu yang aku seneng. Makanya aku lihat ini ya, kan ada sejarah toh berarti kalau juara baru, bukan juara itu doang. 1-0. Masalahnya ya Italia ini setelah 1-0 ya. Oh ya satu lagi, Italia ini mainnya kasar banget, serius. Uruguay itu kalau tak coba lihat statistik ya untuk kartu kuningnya. Kartu kuning Italia 5, Uruguay 2. Jadi Uruguay hampir ya enggak banyak kartu kuningnya. Tapi Italia gila, foulnya itu banyak banget, serius. Setelah 1-0 ini hampir tiap 10 detik literally itu foul terus, apalagi pas injury time. Sampai pikir ini Italia bisa main sportif nggak sih? Ini kok cepat frustasi, kok nggak bisa main sportif apa?
Mungkin karena tensinya tinggi juga, jadi pemainnya gampang emosi, gampang apa, padahal nggak perlu itu sebenarnya. Dan mungkin masih bocah juga. Dan ya 1-0 ya, kalau lihat main kayak gini ya sangat layak ya, kongres buat Uruguay. Jadi kita statistiknya ya, 15 shots banding 3, 4 shot on target banding 0, 15 untuk Uruguay, Italia 3. Posisinya Uruguay lebih kalah karena dia main counter. Sebenarnya kalau dari statistik ya, selain dari shot, itu Italia lebih dominan. Cuma ya buat apa possession kalau akhirnya kalah. Dan ciptakan peluang, itulah bagusnya Uruguay. Uruguay bermain counter dan mereka memenangkan pertandingan ini. Ya ini prestasi juga bagi pelatih, dan ini sejarah ya, pertama kali mereka menang Piala Dunia U20. Jadi kongres buat Italia, ya selamat buat anak-anak ini juga. Dan ya Italia paling gak bisa dibully lagi pasti. Jadi sudah klubnya kalah, timnasnya pun kalah, aku nggak ngerti apa yang jadi dengan Italia ini. Tapi emang akhir-akhir ini tim Italia menurun. Kan masih ingat kan dulu seniornya 2 kali gagal lolos Piala Dunia, itu kan memalukan. 2 kali beruntun lagi timnas senior Italia gagal ke Piala Dunia, gagal lolos lah. Ini tambah kalah di final, jadi sudah 4 kali Italia gagal di final. Ya ini menunjukkan bahwa kompetisi Italia sekarang sudah menurun ya. Serie A ya, makanya tim-tim Italia biasanya jago kandang, maksudnya jago di Italia aja tapi nggak jago di Eropa di lainnya. Walaupun saya masuk final itu prestasi, tapi ya kalau kalah kan menunjukkan mentalnya kan ada masalah berarti. Ya itu aja sih dari saya. Ini sekaligus mengakhiri analisa Piala Dunia U20 ini. Dan ini sampai 17 menit juga. Ini akan jadi video spesial mungkin. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.